Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, meneruskan, cerita-cerita di Hong Kong ya, yang semakin bisa dibilang semakin sulit atau semakin ribet ya, Mbak, ya. Saya tidak tahu dengan adanya YouTube saya ini kalian semakin pintar atau semakin takut atau semakin tertekan ya. Ini sebenarnya yang sering pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada kalian semua. Dengan adanya YouTube ini, apakah kalian tuh semakin ketakutan atau kalian tuh semakin pintar atau kalian semakin bingung? Tinggalkan di kolom komentar karena saya butuh itu, karena kebetulan ada yang komen dan kritik di mana YouTube saya itu membuat kalian ketakutan katanya. Saya nggak tahu ketakutannya di istilah yang mana, tapi menurut saya adalah kita sama-sama belajar di mana kalau saya tahu peraturan terus saya tidak berbagi, namanya kan saya pelit. Benar tidak? Jadi saya itu tidak memiliki harta, tapi saya memiliki pengetahuan di mana karena mungkin pengalaman saya kerja di agen dan kehidupan di luar sana dan kebetulan saya punya keluarga orang lokal Hong Kong sini di mana yang informasinya bisa saya dapatkan lebih cepat gitu. Jadi yang saya tahu oi, oh, yang saya tahu lecik ya, yang saya tahu lebih cepat ya. Maksud saya adalah eee, karena mungkin, komunikasi saya sama orang lokal jadi kalau ada sesuatu di mana yang saya pribadi karena kita orang Indonesia secara langsung dan tidak langsung kadang-kadang informasi itu kita tidak tahu begitu jelasnya ya. Maksudnya kita tidak begitu mengerti, kita tidak begitu paham. Walaupun saya bisa bahasa Kantonis, walaupun saya bisa bahasa Inggris, tapi kan ya nggak selihai mereka yang orang lokal sini. Kenapa saya selalu double confirm, saya itu tidak bisa, saya tahu langsung saya ngoceh, tidak ya. Biasanya saya cari sumber-sumbernya juga dari info-info yang ada, jadi nggak asal nyeplos gitu loh. Jadi saya butuh komen dari kalian dan saya juga minta maaf kalau ada beberapa, video upload-an balik karena mungkin adminnya lagi ngeluh jadi upload-an itu ada lagi dan ada lagi, saya minta maaf. Dan yang kedua yang ketiga ya, yang ketiga adalah pertama adalah saya butuh komen Anda karena, apakah bermanfaat video ini. Yang kedua ini, saya minta maaf karena videonya ada yang re-upload. Yang ketiga saya ingin menyampaikan bahwa berita yang ada mungkin kemungkinan besar tahun 2023 ini, ekonomi Indonesia menurun. Jadi saya selalu berpesan pada Mbak-Mbaknya agar hati-hati menyimpan uang atau menggunakan uang, karena ya namanya orang hati-hati kan lebih baik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi pergunakan uang itu dengan baik dan buat Mbak-Mbaknya yang emosinya atau amarahnya atau lagi dipancing-pancing sama majikan, agar kalian melakukan ngebreak ataupun kalian kabur, itu sebaiknya dipikir ulang Mbak, karena kalau memang tahun depan ekonomi Indonesia menurun, maka kita sendiri yang akan kehilangan pekerjaan dan kita harus memulai lagi dari nol. Jadi buat Mbak-Mbaknya yang saat ini lagi diuji mendapatkan majikan yang kurang baik atau mendapatkan majikan yang sudah baik tapi merasa rasa syukurnya masih kurang. Jadi saya mengharapkan untuk bertahan karena kalau memang benar tahun 2023 ini ekonomi Indonesia mengalami penurunan di mana harga-harga bahan baku semuanya naik. Jadi saya menghimbau untuk bertahan dulu. Coba kondisikan, coba berkomunikasi dengan majikan, jangan mengambil keputusan untuk nge-break terus pulang Indonesia. Karena saat kalian pulang Indonesia, entar kebutuhannya banyak dan kalian menyesal. Karena menurut pendapat saya, karena saya orang miskin ya Mbak ya. Menurut pendapat saya kalau kita pulang Indonesia dan khususnya seperti saya keluarga miskin, pulang Indonesia saya nggak punya apa-apa. Kayaknya ikut majikan yang cerewet lebih baik daripada pulang ke Indonesia dan ngelihat ekonomi keluarga kita kekurangan, anak tidak bisa sekolah, utang kemana-mana, bahkan kalau masih bisa utang masih lumayan, masalahnya yang diutangi juga nggak ada gitu loh. Sampai ada orang bilang, "Ya wis belen aku gak metu getihe," itu kan sudah suatu peribahasa di mana yang sangat miris sekali ya, di mana wis nggak ada jalan keluar gitu loh. Jadi saya selalu berpesan buat Mbak-Mbaknya, semakin dikuatkan aja mentalnya, semakin
ngaki aja, semakin diperdalam kesabarannya dan dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya mendekat pada Tuhan, jiwa kita lebih damai, hati kita lebih tenang, dan selebihnya kita serahkan juga sama Tuhan ya. Kalau kita sudah berusaha, berdoa, dan takdir berkata lain, ya nasib gitu loh. Jadi menurut pendapat saya buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kalau memang benar isu yang ada, saya menganggap isu karena memang belum terbukti, walaupun negara kita mengatakan bahwa ada beberapa yang akan terjadi kenaikan harga barang, tapi berlaku pada tahun depan. Sementara tahun depan sekarang sudah bulan 10, 11, 12. Jadi saya bilang 3 bulan lagi. Jadi buat mbak-mbaknya pinter-pinter menggunakan uang ya mbak ya. Kalau sudah pulang Indonesia ntar menyesal kita. Jadi pergunakan uang dengan baik. Kalau mbaknya saat ini, saya juga pesan buat mbak-mbaknya yang lagi bercinta LDRan, lagi jatuh cinta atau apapun, jangan mudah mengirimkan uang pada orang yang kita tidak kenal. Jangan mudah mengirimkan uang atau kena cinta love scam ya mbak ya. Jadi sebenarnya dari KJRI juga sudah berpesan tentang love scam ya. Jadi lebih berhati-hati lagi, karena love scam itu lebih bahaya ya, karena kita tidak pernah melihat orangnya, terus giliran putus kita diancam-ancam gitu loh. Jadi saya tidak ingin ini terjadi pada kita semua, termasuk pada kita para TKW Hong Kong khususnya, dan pada umumnya TKW yang ada di Singapura, Malaysia, dan Taiwan, serta Jepang, Korea. Jadi berhati-hatilah dengan cinta di media sosial. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, yang SMS saya tidak kebales, telepon saya nggak keangkat, itu karena sekali lagi kesibukan saya full. Saya bukan tidak menerima teleponan dari manapun, selagi saya ada waktu, telepon dari manapun saya akan angkat. Itu prinsip saya. Jadi selagi saya ada waktu, telepon dari siapapun saya akan angkat. Saya tidak membatasi khusus untuk Hong Kong saja. Jika Anda dari Singapura, Malaysia, Taiwan, atau manapun, selagi saya masih ada waktu, saya akan mengangkat telepon Anda. Bahkan kalau ada waktu, saya akan membalas SMS Anda. Jadi saya minta maaf dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali buat kalian semua yang komen dan ngasih jempol. Saya ucapkan appreciate banget, terima kasih sekali. Karena tidak ada satupun yang bisa saya balas. Mungkin saya akan balas ngasih jempol atau love aja buat kalian. Itu tandanya saya sebenarnya sudah melihat, cuman saya tidak ada waktu untuk membalas semuanya. Jadi saya kasih jempol-jempol dan love aja buat kalian. Jadi jangan kecewa ya mbak ya, jangan tinggalkan saya. Karena tanpa kalian siapa sih saya hari ini. Jadi saya sangat appreciate sekali, cuman kan kebanyakan jadi nggak bisa kebalik semua gitu loh. Jadi kalau ada yang kurang, ada yang lebih, tolong kasih saya saran dan kritiknya, karena secara langsung dan tidak langsung, jujur dan tidak mau jujur, saya itu masih banyak kekurangan, di mana banyak hal yang perlu saya pelajari dari kalian semua. Ingat, pengetahuan saya terbatas dan ilmu saya juga terbatas, waktu saya juga terbatas. Jadi kalau ada informasi-informasi yang nggak benar atau informasi-informasi yang nggak jelas, silahkan kritik saya dan berikan saya saran untuk yang lebih baik lagi. Jadi saya benar-benar terima kasih sekali. Tanpa dukungan kalian nggak mungkin dong YouTube saya sama Facebook saya itu hampir berimbangan ya. Jadi 28.000 di Facebook dan 28 di YouTube. Itu bukan saya ya. Sebenarnya itu adalah hasilnya, bukan saya ya. Itu hasilnya dari kalian dan dukungan kalian semua. Saya ngoceh kalau kalian nggak dengerin, percuma. Jadi semua itu saya kembalikan pada kalian semua, dan bantu saya doa agar saya tetap amanah, agar saya, sebentar, soalnya ternyata saya belum takat mbak. Bentar ya, saya belum takat. Jadi saya berterima kasih sekali, appreciate sekali, dan juga buat teman baik saya Mas Sandro yang selalu mendukung saya, dan sekarang live-nya ataupun YouTube-nya dipegang dia, karena saya sendiri memang tidak ada waktu. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan saya seorang staff, jadi saya tidak ada full untuk ada di depan kamera all the time. Ya tahu sendiri aktivitas saya di rumah. Kalau di rumah ya kebetulan kalau saya libur, Cece yang bekerja di rumah saya juga libur. Jadi sebenarnya kasihan juga sama Cece yang bekerja ikut saya, karena libur dia tidak bisa hari Minggu, libur dia hari Jumat. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada Cece yang ikut saya, karena
karena dia benar-benar baik. Saya appreciate sekali, saya terima kasih sekali. Mungkin dia nggak bisa masak ya, baik masakan Indonesia atau masakan Cina, tapi dia benar-benar mau belajar dan ya is the best. Karena Mbak Susi adalah sebenarnya yang ikut saya, cuman Cece yang satunya yang ikut mama. Jadi saya terima kasih sekali pada Mbak Susi sama Mbak Siti yang mau membantu saya, mau mau jadi anggota keluarga saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Mbak Susi dan Mbak Siti. Kalian yang terbaik, karena kalian adalah bagian dari keluarga saya, dan begitu juga buat Mas Sandro. Terima kasih yang sudah mau mengelola YouTube saya dan Facebook saya. Saya ucapkan terima kasih. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu saya untuk semakin growing up YouTube ini dan Facebook. Tanpa kalian, Yuni itu siapa? Yuni ya Yuni. Jadi Yuni itu nggak ada kelebihannya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf buat mbak-mbak yang di luar sana yang belum kebalas SMS-nya. Jangan pernah putus asa. Saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk membalas SMS kalian. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.